Yo, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer. Gua Chen, dan video kali ini agak berbeda dari video-video yang lain. Gua nggak akan mereview produk atau item seperti biasanya. Tapi kali ini gua akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering muncul di kolom komentar di video-video gua sebelumnya. Tapi sebelum gua mulai, gue mau ngajak teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng kalau belum, biar teman-teman gak ketinggalan video-video gue. Dan oke, kita langsung aja ke videonya, tapi sebelumnya kita intro dulu. Oke, di sini gue udah coba kumpulkan beberapa pertanyaan yang paling sering muncul di kolom komentar gue. Pertanyaan yang paling pertama yang ingin gue bahas adalah pilih earphone atau headset. Nah, kalau untuk earphone dan headset menurut gue ini adalah sesuatu segmen yang berbeda ya. Paling pertama adalah isolasi suara ya. Untuk earphone memiliki isolasi suara yang menurut gue jauh lebih baik dibandingkan headset, karena apalagi untuk earphone dengan tipikal desain ear tip atau yang biasanya teman-teman lihat ada karet pada bagian ujungnya seperti pada Rexus EP1. Nah, otomatis ini akan memiliki isolasi suara yang jauh lebih baik dibandingkan headset. Tapi dari segi kenyamanan, otomatis headset akan memiliki kenyamanan yang jauh lebih baik dibandingkan earphone, karena biasanya apabila penggunaan sudah terlalu lama untuk earphone, maka bagian dalam dari kuping kita akan merasa sedikit sakit ya. Apalagi kalau misalnya ukurannya nggak pas dengan lubang telinga. Tapi kembali lagi, untuk headset pun kita akan mengalami hal yang sama. Apabila pemakaiannya sudah terlalu lama, maka pada bagian kepala atau bagian kuping yang bersentuhan langsung dengan ear cup tentunya akan merasakan hal yang tidak nyaman juga. Dan untuk sisi soundstage-nya, kalau secara gue pribadi mungkin untuk soundstage, headset memiliki soundstage yang agak lebih baik karena suara benar-benar berasa lebih luas karena memiliki ruang resonansi yang lebih baik dibandingkan earphone ya, karena earphone langsung masuk ke dalam telinga kita, sedangkan headset memiliki ruang sedikit pada bagian ear cup-nya sehingga ada gap yang membuat resonansinya akan menjadi sedikit lebih baik dibandingkan earphone. Tapi kembali lagi, ini masalah preferensi. Tapi kalau untuk membandingkan earphone atau headset, ini tentunya kita nggak bisa membandingkan secara adil ya, karena ini bersifat selera dan benar-benar segmentasinya berbeda. Ini sama saja kita membandingkan antara jeruk dan apel. Jadi menurut gue ini agak susah dijawab. Gue kembalikan ke selera masing-masing. Yang lebih nyaman menggunakan earphone, silakan menggunakan earphone. Yang lebih nyaman menggunakan headset, otomatis silakan menggunakan headset. Untuk pertanyaan yang kedua yang paling sering muncul biasanya di kolom komentar di video-video gue, yaitu apakah headset ini support untuk digunakan di Android atau di smartphone. Nah, yang paling pertama ingin gue jelaskan adalah kita perlu terlebih dahulu untuk mencari tahu jack yang disediakan dari smartphone kita. Seperti contoh misalnya di handphone gue, yaitu Samsung Note 20, ini nggak ada port jack audio ya. Ini cuma punya port USB Type-C aja. Jadi untuk colokan headset yang menggunakan jack audio 3,5 mm otomatis ini nggak bisa. Gue harus nyari dulu converter dari USB Type-C ke colokan jack audio 3,5 mm. Atau kalau misalnya gue ingin menggunakan headset dengan colokan single port USB Type A aja yang seperti biasa kita temukan pada headset yang support 7.1 virtual surround sound, biasanya cuma punya satu port aja atau colokan aja, itu USB Type A. Jadi gue tinggal nyari aja kabel OTG atau converter dari USB Type-C ke female USB Type A. Jadi dari lubang ini dilewatin dulu pada USB OTG-nya, kemudian headset itu colok ke USB OTG. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kembali lagi, untuk USB OTG kita harus cari tahu dulu apakah smartphone kita ini support USB OTG atau enggak. Jangan sampai misalnya kita udah beli USB OTG tapi ternyata smartphone kita itu nggak support USB OTG. Jadi perlu dicari tahu dulu smartphone-nya support USB OTG atau enggak. Jadi untuk jawaban nomor 2, headset ini bisa kompatibel ke smartphone atau Android. Kembali lagi, perhatikan colokan jack audionya, dan mungkin perlu diperhatikan apakah support USB OTG atau enggak untuk yang ingin menggunakan headset dengan satu colokan, yaitu colokan USB Type A. Seriously? Maksudnya sungkang dari Fast and Furious yang ini? Oke lah.
Nah, pertanyaan ketiga yang paling sering muncul di kolom komentar di video-video gue adalah sound 7.1 dan stereo itu apa sih bedanya, dan atau mungkin apa sound 7.1 itu atau apa stereo itu. Sound 7.1 itu maksudnya sound dengan speaker, 7 speaker satelit dan 1 speaker subwoofer. Sementara untuk stereo memiliki 2 speaker satelit, atau ada juga yang biasanya 2.1 itu stereo plus subwoofernya. Jadi ada 2 speaker satelit dan 1 speaker subwoofer. Sementara untuk 7.1, 7 satelit dan 1 subwoofer. 7 itu maksudnya 2 center kiri kanan, 2 middle kiri dan kanan atau samping kiri dan samping kanan, kemudian 2 rear atau belakang, samping kiri dan samping kanan, masing-masing 1 pada bagian belakangnya juga, dan center. Jadi ada 6 dan 1 center, kemudian 1 subwoofer. Itu yang dimaksud dengan 7.1 dan stereo. Kalau stereo itu tadi 2 speaker satelit atau 2.1 stereo plus subwoofer, 2 speaker satelit dan 1 subwoofer. Jadi untuk pemisahan suara antara samping kiri, samping kanan ataupun belakang kiri dan belakang kanan ini nggak akan terlalu detail pada speaker stereo. Sementara untuk sound system dengan 7.1 ini tentunya akan lebih detail lagi untuk pemisahan suaranya. Jadi kita benar-benar bisa mendengarkan arah suara, apakah ini dari depan kanan atau mungkin belakang kiri. Speakernya akan berbunyi sesuai dengan audio dari video yang kita tonton. Headset biasanya itu diistilahkan dengan virtual surround sound 7.1. Jadi diperhatikan virtual surround sound 7.1. Sementara headsetnya hanya memiliki 2 driver antara kiri dan kanan, yaitu stereo. Bisa kita bilang stereo sebenarnya ya, karena hanya memiliki 2 driver, yaitu kiri dan kanan. Tapi bagaimana caranya untuk kemudian si brand ini bisa menghasilkan suara 7.1? Maka dihadirkanlah suatu sound card pada headsetnya. Makanya biasanya kita mendapatkan untuk headset tertentu itu sudah input dengan sound cardnya, biasanya pada bagian dongle-nya atau pada bagian USB-nya. Apakah sama virtual sound 7.1 dengan real 7.1? Otomatis kalau menurut gue pribadi itu nggak akan sama. Karena sekali lagi ini virtual, hanya rekayasa suara saja, atau sound system yang sebenarnya hanya stereo aja, kiri dan kanan ini akan kemudian diatur sedemikian rupa, delay soundnya, frekuensi suaranya, atau amplitudo dari suaranya dimodifikasi atau disimulasi sedemikian rupa sehingga menyerupai bahwa dia berbunyi pada bagian belakang mungkin, atau hanya pada bagian kiri atau pada bagian depan aja. Tapi sekali lagi, virtual surround sound 7.1 ini nggak akan sama dengan real 7.1. Menyerupai atau mirip ya, tapi kalau dibilang sama itu nggak akan mungkin sama, dan mungkin bisa dicoba cek di beberapa website yang lebih kredibel untuk membahas sound system ya, dan teman-teman mungkin bisa melihat di situ juga mereka berpendapat hal yang sama. Sound system stereo nggak akan mungkin bisa menghasilkan suara sound 7.1 dengan benar-benar real, makanya dibahasakan dengan istilah virtual surround sound 7.1. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, Bang, lebih baik mana 7.1 atau stereo sih? Nah, kembali lagi itu tadi yang gue jelaskan. Karena pertanyaan-pertanyaan ini biasanya muncul di video-video gue tentang headset kan ya. Jadi, kalau menurut gue, kembali lagi ke preferensi masing-masing atau bersifat relatif tergantung selera kita ya. Tapi kalau ditanya ke gue, dan gue akan jawab, gue lebih memilih untuk stereo untuk perihal headset. Karena itu tadi yang gue jelaskan, headset tentunya hanya memiliki 2 driver, yaitu kiri dan kanan. Dia nggak ada 7 speaker, hanya 2, kiri dan kanan. Otomatis dia nggak akan bisa benar-benar menghasilkan suara 7.1. Untuk harga saja, yang 7.1 dan stereo ini pastinya biasanya berbeda. 7.1 biasanya lebih mahal dibandingkan headset stereo biasa. Dan untuk pertanyaan yang biasanya muncul mengenai pertanyaan ini adalah di saat bermain game FPS kompetitif atau Battle Royale, lebih baik 7.1 atau stereo? Kembali lagi, 7.1 ini akan memberikan sensasi suara yang lebih luas. Dan perlu diperhatikan, karena ini virtual, maka otomatis pembagian suaranya ini nggak akan sedetail real 7.1, karena ini kembali lagi adalah virtual. Dan selama pengetesan gua untuk beberapa headset dengan virtual 7.1, sensasi suaranya memang ada pemisahan, tapi gua nggak bisa dapet pemisahan yang benar-benar detail. Jadi yang gua dapet malah jadinya arah suaranya ambigu dibandingkan detail. Itu yang gua temukan saat gua menggunakan virtual sound 7.1. Tapi mungkin bisa berbeda dengan teman-teman yang lain, dan mungkin bisa taruh di kolom komentar kalau punya pendapat yang berbeda mengenai hal ini. Untuk pertanyaan main game FPS 7.1 atau stereo, jadi kalau gue jawab, kalau gue lebih pilih untuk stereo dibandingkan 7.1 apabila bermain game FPS kompetitif atau Battle Royale.
Dan pertanyaan yang terakhir adalah yang biasanya muncul, Bang, Virtual Sound 7.1 pada headset itu gimmick atau enggak sih? Nah, kalau ini menurut gua ini agak susah dijawab karena otomatis dari setiap brand, baik itu brand entry level ataupun brand yang udah mateng di segmen sound system, otomatis akan menghadirkan headphone atau headset dengan Virtual Sound 7.1. Kenapa? Karena marketnya ada. Pasti ada user yang ingin menikmati suara 7.1 tanpa harus memutar sebuah audio system dengan volume yang kuat. Atau bisa dibilang ingin dinikmati secara egois, dinikmati sendiri maksud gue ya. Demand atau permintaan inilah yang kemudian membuat si brand ini kemudian berinovasi untuk mengeluarkan sebuah headset atau headphone yang punya sensasi suara 7.1. Karena itu makanya dari brand-brand tersebut mengeluarkan statement bahwa ini Virtual Sound 7.1. Gua belum pernah nemu sebuah brand yang mengklaim the real 7.1 untuk sebuah headset. Otomatis ini hanya virtual. Karena mereka pun tahu bahwa 7.1 pada sebuah headset ini nggak akan bisa untuk menyamai real 7.1 pada audio system home theater rumahan. Otomatis kalau ditanya gimmick atau enggak, ya bisa tidak, bisa ya. Menurut gue pribadi, untuk brand-brand entry level seperti gaming headset di kisaran harga 300 ribuan atau 400 ribuan ke bawah, atau mungkin bahkan ada juga yang di atas harga tersebut, masih bersifat gimmick karena kualitas suara 7.1-nya kita belum bisa dapat secara mendekati ataupun paling enggak lebih baik atau benar-benar punya perbedaan yang sangat signifikan dengan sound stereonya. Ya itu tadi pertanyaan yang paling sering muncul di kolom komentar di video-video gua yang udah pernah gua upload sebelumnya. Gua harap video ini bisa menjawab atau bisa memberikan pencerahan yang lebih baik buat kalian yang sering nanya untuk hal itu ataupun yang akan nanya mengenai hal itu di video-video gua nantinya. Gua harap video ini bisa ditonton benar-benar jelas dari awal sampai habis, jangan di skip biar bisa paham ya secara rinci. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang punya pendapat yang berbeda dari semua pertanyaan yang gue bahas tadi, bisa juga sharing dengan kita di kolom komentar di bawah biar gue juga bisa tahu pendapat yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda dari pertanyaan ini. Buat teman-teman yang mau nanya lagi lebih lanjut bisa join live stream setiap hari Rabu dan Jumat jam 6 sore atau hari Minggu jam 1 siang. Dan yang terakhir buat teman-teman yang suka video ini atau buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini, tolong dibantu dengan tombol like-nya. Jangan lupa juga subscribe channel ini kalau belum dan aktifkan tombol lonceng biar teman-teman gak ketinggalan video-video gua nantinya. Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Dan mungkin bisa kasih tahu gua lebih mirip yang mana dari yang tadi. Bye.